Terima kasih sudah mengklik video ini. Yuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Rusni nggak ketinggalan video lainnya. Nah dok, sebagai pembukaan nih dok, boleh dijelaskan kepada sahabat Rusni di rumah mengenai apa itu cedera lutut atau ACL dok? Gaya hidup sahabat Rusni mungkin dok. Ada pencegahan yang bisa dilakukan nggak sih dok sebetulnya? Nah untuk gejalanya sendiri dok, dari cedera lutut ini apa saja sih yang bisa dirasakan oleh pasien ataupun yang terlihat nih bagi yang mau nolong ceritanya? Ya. Apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan bareng para ahli, di mana lagi kalau bukan di acara Ngopi, ngobrol pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni. Baik Sobat Rusni, mungkin banyak dari Sobat Rusni yang menggemari olahraga fisik seperti sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Namun tahukah Sobat Rusni, kegiatan fisik tersebut dapat mengakibatkan cedera fisik yang dapat timbul pada sistem muskuloskeletal seperti tulang dan otot. Dan salah satu cedera yang mungkin muncul adalah cedera pada lutut atau ACL. Lalu apa sih itu ACL? Mending tanya langsung yuk bareng ahlinya. Baik, sudah hadir bersama kita Dr. Fajar Mahda, spesialis ortopedi, konsultan panggul lutut, adult recon, trauma dan sport. Halo, apa kabar dokter? Halo, selamat siang. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Ya. Luar biasa dokter, sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Ngopi pagi ini dok. Ya, sama-sama. Nah dok, sebagai pembukaan nih dok, boleh dijelaskan kepada sahabat Rusni di rumah mengenai apa itu cedera lutut atau ACL dok? Ya, baik. Jadi cedera ACL atau anterior cruciate ligament injury adalah terjadinya robekan atau trauma pada ligamen lutut di sebelah anterior, di mana ligamen lutut anterior ini berfungsi untuk mengikat lutut dan menjaga kestabilan daripada lutut. Nah, untuk faktor resikonya sendiri dok, apakah berdasarkan gender ataupun ada kegiatan-kegiatan nih dok yang memang dapat mengakibatkan cedera lutut ini? Ya, baik. ACL itu sendiri mengalami cedera biasanya terjadi saat berolahraga. Jadi terdapat tekanan yang luar biasa yang terjadi pada lutut. Biasanya terjadi ketika seorang atlet ataupun pasien dari posisi lari kencang kemudian berhenti secara tiba-tiba. Kemudian juga bisa terjadi karena adanya hantaman yang luar biasa pada lutut. Biasanya olahraga yang high contact sport, lutut di tackling. Kemudian posisi merubah posisi kaki dan lutut secara tiba-tiba. Itu juga bisa menyebabkan cedera ACL. Kemudian perubahan posisi secara tiba-tiba dari diam, kemudian meloncat, kemudian dari loncat mendarat secara tidak sempurna, sehingga lutut mengalami twisting atau pivot, sehingga terjadinya ruptur pada ACL. Oleh karena itu, biasanya juga ACL ini mengalami cedera pada wanita. Kenapa? Karena wanita mengalami atau memiliki ligamen yang lebih luntur daripada laki-laki. Kemudian olahraga yang high contact sport itu seperti badminton, basket, bola, futsal itu mempertinggi resiko untuk terjadinya ACL rupture. Kemudian penggunaan sepatu yang licin ataupun alas yang menggunakan alas sintetik itu memperbesar resiko terjadinya ACL rupture. Oke, nah tadi juga disebutkan itu olahraga mungkin yang banyak dilakukan ya dok, atau sudah menjadi bagian dari gaya hidup sahabat Rusni mungkin dok. Ada pencegahan yang bisa dilakukan nggak sih dok sebetulnya? Baik, pencegahan untuk terjadinya cedera pada lutut, pertama kita harus pemanasan terlebih dahulu. Ya. Pemanasan itu berfungsi untuk mempersiapkan sendi supaya tidak terjadinya trauma. Kemudian orang-orang yang belum biasa melakukan high contact sport, jangan melakukan high contact sport. Contohnya, orang yang belum pernah biasa melakukan olahraga futsal, tiba-tiba dia melakukan olahraga futsal. Itu mempertinggi kemungkinan cedera pada lutut. Oke, jadi
pemanasan itu penting ya dok Penting ya? sekali, penting sekali. Jadi jangan langsung olahraga. Ya, betul. Apalagi Ya. sekarang ini banyak olahraga yang tiba-tiba menjadi tren ya dokter. Ya, ya. Jadi jangan langsung main, Ya. tapi pemanasan dulu Ya, ya. Pak. bersabar, intinya bersabar. Oke dok ya. Nah untuk gejalanya sendiri nih dok, dari cedera lutut ini apa saja sih yang bisa dirasakan oleh pasien ataupun yang terlihat nih bagi yang mau nolong ceritanya? Ya. Pada kasus-kasus cedera pada ACL, pasien biasanya pertama kali cedera mendengar suara letupan atau pang pada lututnya. Artinya ada urat yang putus. Ya. Ketika itu sudah putus, akan timbul nyeri yang luar biasa. Setelah itu, lutut akan tiba-tiba membengkak. Kenapa? Karena terjadi akumulasi darah di daerah lutut. Setelah itu, atlet atau pasien dia tidak akan bisa beraktivitas karena sakit yang luar biasa. Setelah seminggu atau 2 minggu, pasien akan mengeluh lututnya tidak stabil rasanya. Seperti itu. Nah dok, untuk pertolongan pertamanya sendiri nih dok, Ya. pasti kan kita harus ada tindakan yang cepat nih dok ya, Ya. setelah terjadinya cedera lutut pada seseorang. Nah itu apa yang bisa dilakukan dok? Ya, penanganan cedera lutut yang baru terjadi, kita concern pertama untuk menghilangkan nyeri dan bengkaknya. Jadi ketika seorang atlet atau pasien mengalami cedera lutut, pertama stop untuk aktivitas olahraganya. Dia harus berhenti dulu. Jadi tidak boleh melanjutkan yang dia sudah kerjakan. Kemudian lututnya mengalami cedera, kompres menggunakan es batu. Tujuannya untuk mengurangi pembengkakan. Kemudian lutut yang bengkak bisa kita balut dengan elastis supaya tidak bengkak. Kemudian kalau pasien mau berjalan, gunakan tongkat. Kemudian pada fase akut, dokter bisa memberikan obat penghilang nyeri atau analgetik seperti paracetamol, Ponstan, ketorolak. Bahkan seorang dokter bisa melakukan penyuntikan steroid intraartikuler untuk mengurangi nyeri. Seperti itu. Saking nyerinya ya dok? Saking nyerinya luar biasa sekali. Oke, karena kan ada robekan itu sendiri ya Iya, dok. betul. Nah dok, itu kan tadi pertolongan pertamanya nih. Iya. Nah ada tindakan lanjutnya nggak sih dok untuk Iya. proses penyembuhannya? Ya. Untuk ACL ini penting sekali untuk seorang atlet atau dewasa muda yang aktif untuk beraktivitas. Oleh karena itu, ACL yang putus harus dilakukan rekonstruksi. Ya. Rekonstruksi ACL itu dimulai pertama fisioterapi terlebih dahulu. Fisioterapi bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan kekuatan daripada sendi lutut. Setelah itu baru dilakukan rekonstruksi ACL. Nah, urat yang putus atau ACL yang putus akan kita ganti dengan urat yang baru. Urat yang baru itu kita ambil bisa dari pergelangan kaki ataupun dari paha. Nah, kasus-kasus ACL rekonstruksi kita kerjakan jika terjadinya putus ligamen yang multiple atau putus ligamen yang total atau tulang terjadi avulsi atau bantalan sendinya rusak atau seorang atlet atau dewasa muda yang aktif. Kalau orang tua kita tidak lakukan rekonstruksi ACL. Oke, nah dok, untuk prosesnya itu sendiri dok, jadi setelah mungkin kan pasti ada masa recovery-nya dok ya, apalagi seorang atlet untuk bisa kembali bertanding. Setelah dilakukan rekonstruksi tadi ya, yang di lututnya itu sendiri, nah berapa waktunya nih dok yang dibutuhkan sampai bisa benar-benar pulih dan bisa kembali melakukan olahraga tersebut? Ya, baik, kalau kita berbicara seorang atlet, untuk penanganan pasca operasi ini membutuhkan waktu yang lama sekali, sekitar 9 bulan sampai 1 tahun untuk melakukan fisioterapi. Fisioterapinya itu bertahap, ada fase-fasenya yang harus diikuti. Fase 0 sampai 6 minggu, 6 minggu sampai 12 minggu, 12 minggu sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun. Itu untuk seorang atlet. Tapi untuk kita yang hanya recreation sport, bukan seorang atlet profesional, itu bisa kembali sekitar 6 bulan sampai 9 bulan untuk melakukan olahraga kembali. Tapi untuk aktivitas saja sehari-hari itu bisa sekitar 2 minggu sampai 4 minggu dia sudah aktivitas kembali bisa. Jadi proses recovery-nya juga memang membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu jadi dan effort yang luar biasa. Biasa, ya pasti dong. Proses fisioterapinya ya dok ya dengan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang atlet. Nah dok, untuk persiapan dari rekonstruksi ataupun tindakan lanjutan ya dok ya, tadi setelah ditemukan ataupun terjadinya cedera lutut ini, apa saja sih dok yang harus dipersiapkan nih bagi seseorang yang mengalami cedera lutut atau ACL ini? Yang harus dipersiapkan, pertama dokter akan melakukan pemeriksaan X-ray atau MRI pada lututnya. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar cedera yang terjadi pada lututnya. Kalau MRI kita mau melihat ligamennya, seberapa besar ligamennya yang rusak, seberapa besar bantalan yang rusak. Kalau X-ray kita mau melihat apakah ada tulang yang terkena.
Kemudian dokter akan mengambil sampel darah pada atlet atau pasien, tujuannya untuk melihat apakah ada komorbid pada pasien itu. Kalau tidak ada, semua aman. Kemudian persiapan selanjutnya sebelum operasi adalah dilakukan fisioterapi. Fisioterapi itu tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot di sekitar lutut. Jadi setelah sembari menunggu jadwal operasi, otot-otot itu sudah dipersiapkan, sehingga setelah pasca operasi, seorang atlet tidak terlalu susah untuk mengembalikan fungsi lututnya. Yang terakhir, persiapan yang harus disiapkan adalah mental daripada atlet dan pasien itu. Kenapa? Karena untuk operasi dan pasca operasi itu membutuhkan effort yang luar biasa. Seperti tadi yang dibilang, butuh fisioterapi sekitar 9 bulan sampai 1 tahun. Kalau dia tidak siap, mendingan operasi ditunda, karena bisa menyebabkan kecacatan. Tapi kalau sudah mentalnya sudah siap, kita kerjakan. Seperti itu programnya. Jadi karena proses penyembuhan yang cukup panjang, jadi bukannya fisiknya nih yang harus kita sehatkan gitu dok kan, tapi secara mental juga harus dipersiapkan. Oke. Dan dok, pastinya kan mungkin ada beberapa kondisi yang memang yang memang tidak bisa mungkin jika suatu pasien ataupun seseorang terjadinya cedera lutut. Nah, mungkin tidak langsung dilakukan tindakan nih dok. Pasti kan ada komplikasi yang memang dapat terjadi dok. Nah, cedera komplikasi apa saja yang dapat muncul dok dari cedera lutut ini? Bila seorang atlet ataupun seorang pasien yang mengalami cedera lutut, kemudian dilakukan penundaan untuk treatment, apakah itu fisioterapi, apakah itu operasi, cedera yang bisa terjadi adalah organ-organ di sekitar lututnya itu akan terkena. Pertama yang biasa terkena adalah kekuatan ototnya. Kekuatan otot di sekitar paha akan mengecil atau atrofi kita sebut. Kemudian bantalan sendi yang tadinya baik-baik saja karena lututnya tidak stabil itu bisa akan rusak. Yang terparah adalah terjadinya kerusakan pada tulang rawan. Nah, tulang rawan itu terjadi rusak karena gesekan yang terus-menerus. Nah, jeleknya kalau tulang rawan rusak itu permanen dia. Seperti orang tua, terjadi osteoartritis. Nah, itu yang kita cegah. Jadi langsung bisa dampak panjangnya juga luar biasa. Jadi untuk atlet ataupun dewasa muda aktif, sarannya dilakukan rekonstruksi secara cepat. Jadi tindakan cepat juga penting ya dok. Nah dok, untuk mungkin yang setelah dilakukan rekonstruksi ataupun fisioterapi dan mungkin dinyatakan sembuh ya dok ya. Nah, apakah kemungkinan bisa terjadi cedera lutut berulang gitu dok? Bisa nggak sih dok? Untuk cedera lutut berulang tuh bisa terjadi. Yang tidak dilakukan rekonstruksi saja atau atlet normal saja, dia bisa mengalami cedera. Apalagi yang sudah lakukan rekonstruksi. Oleh karena itu, yang tadi kita bahas untuk hal-hal yang harus dihindari, itu harus dibuat concern yang utama. Contohnya yang tadi berlari atau bergerak cepat tiba-tiba berhenti, nah itu harus dihindari. Kemudian tiba-tiba dari dia meloncat mendarat dengan posisi yang tidak sempurna, itu harus dihindari. Itu. Untuk orang-orang yang tidak biasa high contact sport, jangan melakukan high contact sport langsung, bertahap. Itu seperti itu. Jadi mungkin yang sudah terkena mungkin effort untuk mencegahnya harus lebih besar. Betul. Nah dok, sebelum kita tutup nih dok, ada nggak sih dok tips dan trik nih untuk sahabat Rusni yang sekarang lagi suka olahraga nih dok, supaya nggak terjadi cedera lutut? Jadi untuk mencegah terjadinya cedera lutut, pertama jangan lupa pemanasan. Yang kedua, tahu batas diri kita. Kita sanggup tidak melakukan aktivitas olahraga tersebut. Sekiranya tidak sanggup, hindari, karena bisa menimbulkan cedera. Kemudian peralatan harus kita siapkan sebaik mungkin. Contoh, kalau kita ingin berlari, pakai sepatu yang anti licin. Atau kita mau berolahraga futsal, jangan cari lapangannya dengan rumput sintetik, licin, bisa jatuh dia. Jadi bersabar, hati-hati, dan concern dengan hal-hal yang bisa menyebabkan cedera. Itu saja. Karena hal tersebut bisa dicegah ya? Bisa dicegah. Yang baik, betul. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Nah Sobat Rusni, tadi udah ngedengarkan penjelasan dari Dr. Fajar mengenai cedera lutut atau ACL ini. Bagi Sobat Rusni yang dirasa memiliki tanda dan gejala yang tadi sudah disebutkan, Sobat Rusni bisa memeriksakan diri dan berkonsultasi langsung bersama Dr. Fajar di Poliklinik Heritage setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi box.
Dan Sobat Rusdi juga bisa memfollow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Fajar. Ya, Salam sehat. salam sehat.